surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 minggu sudah kita berada dalam situasi PPKM darurat yang sungguh membatasi kehidupan kita. Kita sadar bahwa kebijakan ini diambil untuk melindungi kehidupan masyarakat. Dalam situasi luar biasa ini, maka ibadah minggu ini juga memakai model yang berbeda. Namun, kita tetap percaya bahwa Allah disembah di setiap tempat dan keluarga yang menerima undangan dan kehadiran Allah. Oleh karena itu, marilah bersama kita meneduhkan hati untuk menyiapkan diri menghadap Tuhan. Mazmur 23 menyaksikan Tuhan sebagai gembala yang memberikan kelegaan, kesegaran, tuntunan, perlindungan, dan kelimpahan bagi umat-Nya. Tidak henti-hentinya Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada setiap kita. Maka dari itu marilah kita merespon kebaikan Tuhan dengan bersama kita bangkit berdiri, kita menaikkan kidung iman dari KJ 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita ini dengan sebuah keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Umat Tuhan, di dalam Alkitab dan kehidupan Israel kuno,
Gembala adalah salah satu profesi tertua dan terpenting. Gembala juga sering dipakai untuk menggambarkan sosok Allah dan hubungannya dengan manusia. Di dalam Yeremia 23 ayat 3-4 menyaksikan perihal gembala. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Allah adalah Sang Gembala yang tidak henti-hentinya merawat dan menjaga kawanan dombanya. Dia juga Allah yang memilih dan memberdayakan kita menjadi rekannya menggembalakan umatnya. Sudahkah kita menjadi domba yang mendengar dan menaati gembala kita? Setiakah kita menjadi gembala yang meneladani dan kooperatif dengan Sang Gembala yang sejati? Marilah bersama kita membuka dan merenungkan kehidupan kita. Kita akui, kita sesali segenap kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Sang Gembala kami menghadap Engkau dalam keterbatasan dan kerapuhan kami. Saat kami semua harus beribadah di tempat kami masing-masing hari ini, kami disadarkan kembali akan hidup yang rapuh. Kami membutuhkan belas kasih dan hikmat dari Tuhan Sang Gembala. Tuhan, kami memohon ampun apabila sebagai domba kawanan-Mu, kami abai, kami lalai dengan tanggung jawab kami, baik sebagai individu maupun keluarga, komunitas, untuk mendengarkan dan menaati Engkau. Kami memilih jalan dan kehendak kami sendiri, sehingga kami menjauh dari-Mu. Ampuni kami ya Tuhan Sang Gembala. Bersihkan kami, murnikan kami, supaya kami kembali mendekat dan mendengar suara-Mu, sehingga kami bisa memancarkan kasih dan pengharapan dari Tuhan pada masyarakat yang terluka dan sesama yang berduka. Inilah permohonan kami ya Tuhan Sang Gembala. Di dalam nama Kristus, Sang Gembala dari Sang Sahabat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah menaikkan doa pengakuan dan penyesalan, dengarkanlah berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kamu. Oleh bilur Kristus kita telah sembuh dan dimampukan untuk hidup dalam kehendak Allah. Mari kita nyatakan komitmen untuk menjadi milik Tuhan, berserah kepada Juru Selamat, dan memohon tuntunan Tuhan, Sang Gembala, untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Mari bersama kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 407, Tuhan, Kau Gembala kami.
Mari kita mempersiapkan diri kita dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah situasi dan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, kami tetap ingin tinggal dalam ketenangan, di dalam kemurahan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati kami saat ini dengan sabda-Mu, supaya dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, Engkau boleh hadir, berkata-kata kepada kami, menyapa kami, memberikan keteduhan kepada kami, keteduhan kepada semesta ini. Tolong kami untuk tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi tolong kami untuk dikuasai oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 sampai dengan 56. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 34, ayat 53 sampai dengan 56. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlarilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabar ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya ia diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan bacaan kita saat ini, maka saya begitu tertarik, begitu tertuju pada satu ayat yang di sana mengatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Yesus ketika melihat orang banyak yang berbondong-bondong itu, dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika kita memperhatikan kitab-kitab Injil, maka ada 11 kali dicatat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika melihat orang banyak yang berbondong-bondong datang. Ketika ada seorang ibu yang datang kepada Yesus, menyampaikan kepada Yesus anaknya yang sakit. Atau orang-orang yang datang di tengah penderitaannya, berjumpa kepada Yesus. Maka dalam banyak peristiwa itu, dicatat dan dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam banyak peristiwa, dan lebih banyak lagi peristiwa penderitaan, kepahitan, kesedihan. Di situ kita menemukan pernyataan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini dapat merenungkan dua hal melalui pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang pertama, betapa kita bersyukur memiliki Allah yang peduli, memiliki Allah yang punya hati yang tergerak oleh kasih, dan hati yang tergerak oleh kasih itu ditunjukkan melalui tindakan nyata. Ada dua peristiwa yang dicatat dalam bacaan kita. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus dan murid-muridnya membutuhkan waktu untuk menyendiri, untuk menepi, untuk beristirahat. Tetapi orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia dan murid-muridnya naik kapal, naik perahu. Orang-orang banyak itu mengikuti Yesus dan mendahului ke seberang. Dan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa di seberang danau itu, di daerah Genesaret. Ketika orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang mengalami kesusahan, datang kepada Yesus. Mungkin gambaran yang nyata seperti saat ini, di mana banyak orang mengalami kondisi sakit, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Dan kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, Allah yang tergerak hatinya, Allah yang tersentuh hatinya, dan yang kemudian bertindak bagi umatnya. Allah kita, Allah yang
berbela rasa. Kata bela rasa ini diambil dari keadaan ketika seorang ibu mengandung, apa yang terjadi dalam kandungannya, apa yang terjadi dalam janinnya, itu dirasakan oleh ibunya karena ada saluran kehidupan. Begitu juga yang kita alami saat ini. Mungkin ada banyak di antara kita yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah. Ada keluarga kita yang dirawat di rumah sakit. Ada kenalan-kenalan kita yang menderita karena kehabisan obat, karena juga kehabisan oksigen. Kita percaya Allah bukan Allah yang tinggal diam, tapi Allah yang mau hadir, mau bertindak di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan bacaan kita, Allah kita Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka poin yang kedua yang perlu juga kita sadari, ketika saat ini kita berjumpa, kita menemukan dengan penderitaan yang semakin banyak. Entah itu kenalan kita, entah itu sahabat kita, entah itu saudara kita. Apakah itu juga membuat hati kita tergerak oleh belas kasihan? Saat-saat ini adalah juga saat-saat ujian bagi kita. Ketika semakin sering menemukan, melihat penderitaan, bisa saja hati kita menjadi tumpul. Atau saat ini adalah saat di mana hati kita diasah. Hati kita juga tetap tergerak oleh belas kasihan. Sebuah pisau, ketika pisau itu sering dipakai, kadang pisau itu tidak lagi menjadi tajam, tetapi menjadi tumpul. Bagaimana dengan kondisi hati kita saat-saat ini? Ketika menghadapi, ketika menjumpai dengan semakin banyak kesusahan orang, penderitaan orang, kesulitan orang. Apakah kita menjadi orang yang memiliki hati yang tumpul, yang tidak lagi peduli pada orang lain, hanya mempedulikan diri kita sendiri, keselamatan kita sendiri, kehidupan kita sendiri? Hari-hari ini kita diasah supaya kita tetap memiliki hati yang terus tergerak oleh belas kasihan. Dan hati yang diasah, hati yang tergerak oleh belas kasihan, itu kemudian mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang seperlunya. Saya sadar kita saat ini dibatasi oleh protokol kesehatan, kita dibatasi oleh PPKM.
Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bertindak. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat kebaikan-kebaikan atau mujizat. Mungkin di hari-hari ini ketika kita hanya ada di rumah, maka hari-hari ini kita dapat memperpanjang pokok-pokok doa kita. Nama-nama yang semakin banyak bisa kita masukkan di dalam doa harian kita saat ini. Dan juga saat-saat ini pun ada mereka yang berjuang di garda depan. Mereka yang jadi tukang gali makam, mereka yang juga jadi juru kremasi, mereka yang harus membawa baik orang sakit maupun orang yang sudah meninggal, entah ke rumah sakit, entah ke pemakaman. Mereka yang juga harus kita doakan supaya Tuhan menolong dan menjaga mereka. Kita tidak bisa memakai alasan, saya sendiri sakit, bagaimana saya bisa memperhatikan orang? Hati yang tergerak oleh kasih membuat kita dalam situasi apapun, kondisi apapun, bisa tetap dapat menjadi berkat. Berapa hari lalu ada jemaat yang meninggal di rumah. Mereka hanya berdua, suami dan istri. Dan sang istri pun juga dalam keadaan yang tidak sehat. Dalam kondisi yang terbatas, dalam kondisi yang kita tidak tahu sakitnya itu COVID atau bukan. Tapi kita pun dapat bertindak. Saya menghubungi jemaat yang saat itu sedang isolasi juga karena dia terpapar. Tetapi jemaat ini dia tergerak, dia mau untuk membantu. Menghubungi pihak-pihak terkait supaya baik jenazah maupun ibu yang sakit itu bisa ditangani dengan segera. Hari ini kita diingatkan, kita punya gembala, kita punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang punya hati yang penuh dengan kasih. Tuhan yang tidak sanggup melihat penderitaan, melihat kesusahan, melihat kepahitan orang, dan karena itu dia bertindak. Saya tidak ingin di masa-masa ini hati kita justru jadi beku, hati kita jadi tumpul. Tapi di masa-masa ini, mari kita tetap mengasah hati kita. Kita meniru gembala kita. Kita meniru sahabat kita. Keadaan kita boleh sulit, keadaan kita boleh berat. Tetapi jangan jadikan itu alasan
mengasihi diri, menutup diri kepada orang lain. Justru keadaan kita saat ini menjadi saat di mana kita dapat bersaksi. Saat ini pun orang-orang Kristen bukan orang-orang yang kebal dengan virus. Bukan orang-orang yang bebas dari terpaparnya virus. Tetapi kita menyadari kita bisa terpapar. Kita bisa terkena virus. Tapi itu tidak menghentikan kita memperhatikan sesama kita, menolong sesama kita, mendoakan sesama kita. Tuhan menolong kita ketika kita mengenal, ketika kita percaya gembalaku adalah sahabatku yang baik. Maka saat-saat ini pun kita diajar untuk menjadi gembala bagi sesama kita, menjadi sahabat bagi sesama kita. Bukalah hatimu, ulurkanlah tanganmu, maka cinta kasih Tuhan semakin banyak dan semakin nyata. Tuhan memberkati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita bersatu dan bersekutu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang hadir di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala kami, sahabat kami yang paling baik. Di saat-saat ini kami menghadapi masa-masa di mana masa ini bukan menjadi masa yang mudah dan ringan bagi kami, melainkan masa yang sulit, masa yang berat bagi kami, di mana semakin banyak orang terpapar wabah virus COVID-19. Betapa seringnya kami mendengar sahabat kami, saudara kami, kenalan kami, mereka terpapar dan ada sebagian dari mereka kemudian meninggal dunia karena wabah ini. Ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap dapat menunjukkan kasih. Karena hati kami tergerak,
hati kami tersentuh, hati kami miris ketika kami menghadapi begitu banyak dan begitu ragam penderitaan yang sekarang ini ada di hadapan kami. Hanya kepada Bapa yang Maha Kasih dan berkuasa, saat ini kami datang dan memohon kekuatan. Jangan jadikan kami pecundang ataupun pengecut, tetapi jadikan kami orang-orang yang punya keteguhan hati menghadapi ombak yang besar dan ganas sekalipun. Karena itu kami memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kami memohon usaha-usaha untuk menanggulangi, mengendalikan wabah ini boleh dapat berjalan dengan baik. Pembatasan-pembatasan yang ada boleh dimaklumi oleh warga negara dan boleh dijalankan dengan kerelaan hati. Proses vaksinasi untuk menekan laju pemaparan virus juga boleh berlangsung dengan tepat guna sehingga dapat mereduksi penularan wabah COVID-19. Dan saat ini bukan hanya kami tetapi semua orang merasakan dampak dari wabah ini. Mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang usahanya jatuh dan bisa jadi bangkrut, relasi-relasi yang saat ini terputus, mereka yang kesulitan untuk akses akan obat, dan mereka yang kekurangan bahan makanan. Biarlah dalam kondisi ini semakin banyak kasih Tuhan untuk ditunjukkan. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, di tengah kesakitan, semakin nyata dan semakin banyak juga murid-murid Tuhan yang mempersaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami sebagai gereja Tuhan, kami pun saat ini diuji akan pelayanan kami, akan perhatian kami kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan, baik membutuhkan kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani mereka, supaya tetap memiliki kekuatan lebih melewati badai saat ini. Karena itu segenap program-program gereja yang boleh kami kerjakan, Tuhan berkati sehingga semua boleh dapat menjadi tepat sasaran. Kami menjadi saluran kebaikan Tuhan untuk membagikan berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami berdoa untuk pemulihan alam semesta ini. Kami memohon kemurahan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Allah Sang Gembala menyediakan segala kebaikan dan kebajikan. Kita panjatkan syukur atas kemurahan Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik dan maha kasih, kami menghaturkan syukur atas setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami, Engkau merawat hidup kami, Engkau memelihara iman kami. Kami hendak menyerahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Berkatilah ya Bapa persembahan ini, sehingga menjadi alat penggembalaan umat dan sesama melalui gereja ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Bersama kita landaskan ungkapan rasa syukur kita dengan dilandasi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan jemaat bisa diberikan melalui transfer bank ataupun dompet elektronik kepada nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar. Bersama kita iringi persembahan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mengutama, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya tidak anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat bulan Juli akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli pukul 17.00 WIB. Adapun tempat pelaksanaan akan mempertimbangkan situasi PPKM darurat. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelangsungan kegiatan tersebut. Majelis Jemaat Bidang Pembinaan mengundang jemaat dan simpatisan GKI Pengampon untuk mengikuti Malam Puji Sabda yang akan dilaksanakan secara online hari Kamis tanggal 22 Juli pukul 18.30 WIB. Tema MPS adalah kesetaraan tanpa menuntut keseragaman dan dilayani oleh Pendeta Lili Everin. Tautan Malam Puji Sabda bisa ditemukan dalam link gereja berikut ini. Mengingat pandemi yang belum berakhir, Majelis Jemaat kembali menggalang partisipasi jemaat untuk berbagi berkat dan kasih kepada mereka yang membutuhkan melalui program pemulihan kehidupan. Program ini menyediakan paket kebutuhan pokok dan program diakoni bulanan. Sebanyak 87 paket diakoni bulanan akan diberikan pada tanggal 24 Juli mendatang. Mari jemaat ambil bagian dalam program ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan dukungan dana dengan mencantumkan keterangan program pemulihan kehidupan pada amplop. Hari Selasa, 20 Juli 2021, pukul 11.00 WIB, akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Saudara Alexander Sauli Warsono dengan Saudari Trisari Hanurawati. Kebaktian akan menerapkan protokol kesehatan PPKM darurat dan akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iswanto.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengutusan. Rasul Paulus menegaskan melalui Efesus pasal 2 ayat 13, 19 dan 20. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Kristus kita menjadi kawanan domba Allah yang terus diproses, dimurnikan dan dibangun menjadi komunitas yang kudus. Oleh karena itu, mari kita tetap hidup dalam bimbingan gembala, sebab hanya dengan kekuatan dan tuntunan dari Kristus Sang Gembala, maka kita menjalani hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang memancarkan kasih dan karya Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pernyataan iman dan komitmen kita melalui pujian Kidung Jemaat 415, Gembala baik bersuling nan merdu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jalanilah hidupmu sebagai saksi Kristus, dan pakailah karyamu untuk memuliakan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.